Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat selalu ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan hari ini, apakah yang ada di kelas ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada ya, nihil ya. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin, kita membahas tentang materi teks negosiasi. Mungkin dari kalian apakah ada yang ingat apa sih teks negosiasi itu? Apakah ada yang ingat? Ya, betul sekali. Teks negosiasi adalah teks untuk tawar-menawar. Nah, biasanya tawar-menawar ini digunakan pada saat melakukan jual beli. Biasanya dilakukan di pasar ataupun di toko grosir seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks anekdot, bagaimana cara mengetahui makna yang tersirat dalam teks anekdot, dan bagaimana sih menyimpulkan teks anekdot itu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mengawali materi pada hari ini, tunjukkan senyum termanis kalian dan tunjukkan kepada ibu. Mana senyum manis kalian? Wah, ternyata senyum kalian sangat manis ya. Ya. Baik. Jadi dalam teks anekdot kita pasti akan diajarkan untuk mengetahui bagaimana sih cara menyimpulkan dan bagaimana sih cara mengetahui makna tersirat dalam teks anekdot itu. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, kita harus mengulas terlebih dahulu apa sih teks anekdot itu. Nah, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya cerita ini membahas tentang orang penting atau tokoh masyarakat ataupun tokoh yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, kejadian ini didasarkan pada kejadian nyata, terus biasanya ditambahkan oleh cerita rekaan atau ditambahkan unsur-unsur seperti opini gitu ya, imajinasi. Nah, biasanya anekdot ini juga bisa diungkapkan dalam bentuk gambar ataupun ilustrasi yang bisa kita temui di media cetak maupun meme. Nah, seperti itu. Nah, teks anekdot ini ciri-cirinya itu sangat mudah ya. Biasanya terdapat kritik di dalamnya. Nah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Nah, ini contoh dari teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kemudian, dalam mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot, biasanya teks anekdot itu biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat, tetapi mengena pembaca. Nah, dalam teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran bahwasanya dosennya itu menjadi pejabat gitu ya.
cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen saat mengajar itu tidak mau berdiri, maunya itu duduk terus begitu. Selama mengajar duduk, tidak mau berdiri. Nah, di dalam judul contoh tadi ya, contoh teks anekdot, dosen tersebut itu duduk, maknanya duduk itu karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Nah, seperti itu. Jadi terdapat makna tersirat di dalam kalimat-kalimat teks anekdot. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, sebelum kita mengonstruksi maknanya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih perbedaan dan persamaannya itu. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa sih persamaannya dan apa sih perbedaannya? Mungkin ada yang tahu? Jika ada yang tahu bisa angkat tangan. Oh, belum ada yang tahu. Ya. Jadi yang pertama perbedaannya itu kita bisa merangkum perbedaannya itu dalam bentuk tabel. Jadi nanti kalian bisa mengetahui secara ringkas dan rinci seperti itu ya. Nah, mari kita ulas bersama-sama apa itu persamaan dan perbedaan teks anekdot dengan teks humor. Nah, coba perhatikan tabel yang saya tampilkan. Di sini ada rincian yang jelas terkait perbedaannya. Nah, ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam membedakan kedua teks ya. Yang pertama, dari aspek ide cerita. Nah, di dalam ide cerita ini, teks anekdot biasanya menceritakan tentang peristiwa nyata. Sedangkan kalau humor itu hanya berupa rekaan. Aspek yang kedua yaitu ada isi. Isi teks anekdot biasanya menceritakan tentang masalah terkait tokoh publik atau yang menyangkut orang banyak. Kalau sedangkan pada humor itu hanya pada masalah kehidupan sehari-hari. Aspek yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Pada teks anekdot, fungsi komunikasi ini biasanya menyampaikan kritik atau sindiran pada orang politik, biasanya seperti itu ya. Kalau humor itu fungsinya hanya sekadar menghibur. Kemudian aspek yang keempat yaitu makna tersirat. Pada teks anekdot, makna tersiratnya itu ada makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sedangkan humor yaitu tidak ada makna atau pesan tersirat. Nah, aspek yang kelima yaitu bentuk. Kalau teks anekdot yaitu memiliki struktur, sedangkan kalau humor itu bebas. Nah, sekarang kita lanjut pada persamaan antara teks anekdot dan humor. Yang pertama yaitu ceritanya sama-sama lucu. Kemudian memakai keterangan waktu masa lampau. Bahasa yang digunakan komunikatif. Dan yang terakhir yaitu ceritanya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Oh iya, tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Nah, kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindiri. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritikannya tersebut dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan atau berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Misalnya saja, ada kata kursi. Nah, di dalam teks anekdot, kursi
dalam makna idiom, yaitu berarti jabatan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan, tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Di balik kelucuan teks anekdot terdapat makna tersirat diantaranya untuk menyindir atau merupakan sarana untuk mengkritik persoalan yang biasanya terdapat dalam dunia politik. Dalam menemukan makna tersirat dilakukan dengan memahami isi anekdot. Selain isi, kita bisa menghubungkan maknanya dengan fakta sebenarnya. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Dan tujuannya itu untuk membantu memahami masalah yang dikritik dalam teks anekdot. Nah, sekarang coba lihat slide yang saya tampilkan, ada contoh soal. Coba kalian baca, pelajari, dan identifikasi bagaimana sih cara menyimpulkan dan makna yang terkandung di dalamnya. Kita sudah membahas ya di slide-slide sebelumnya. Jika kalian belum paham, bisa ditanyakan kepada ibu. Nanti kita bahas bersama-sama dan berdiskusi bersama-sama agar apa yang belum kita pahami bisa kita share dengan teman yang lainnya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita evaluasi bersama-sama. Nah, tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang pengertian, ya, tentang bagaimana cara menyimpulkan dan cara mengetahui makna yang terkandung dalam teks anekdot. Oh iya, tentang perbedaan dan persamaan teks anekdot. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Ya, baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi yang akan kita bahas minggu depan. Baca dan pahami. Jika ada pertanyaan dan kata-kata yang masih dibingungkan, bisa tanyakan kepada ibu ya. Baik, sebelum kalian pulang, silahkan kemas buku-buku kalian. Dan jika ada sampah di sekitar kalian, silakan kalian ambil dan buang ke tempat sampah. Sudah selesai ya? Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.